Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Mayf semuanya, sobat Mayf semuanya, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sedulur. Nah sedulur semuanya, kembali lagi bersama saya di channel My Farm, channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan sedulur. Nah sedulur semuanya, pada video kita kali ini saya ingin membahas tentang per FF-an ya, atau per crossingan. Nah sedulur semuanya, jadi kalau sedulur semuanya itu masih pemula, itu masih bingung sedulur dengan istilah F1, F2, F3, F3, F4 gitu ya sedulur. Kemudian full blood, crossingan. Nah itu masih banyak disalahartikan atau disalahpahami oleh peternak-peternak kita. Nah pada video kali ini saya akan membahas lebih detail cara kita mendapatkan F1, F2, kemudian istilah-istilah yang sering didengar di dunia peternakan. Nah, seperti apa videonya sedulur semuanya, simak terus ya sedulur. Nah, oke sedulur semuanya, jadi ini kita di layar buku ya sedulur, semoga nanti analoginya ini mudah dipahami. Nah, kalau sedulur semuanya melihat foto-foto seperti ini kan bingung ya sedulur. Nah, ini nanti akan saya bahas sedulur. Sebelum itu, sebelum kita mengenal apa itu F1, F2, kita harus mengetahui beberapa istilah dalam dunia peternakan, khususnya dunia persilangan. Yang pertama adalah full blood, sedulur ya. Full blood itu apa, Mas? Ya, full blood. Full blood itu artinya darah murni, sedulur ya. Darah murni atau 100% asli ya, atau ori. Nah, full blood ini biasanya ditemukan pada domba-domba dengan kualitas tinggi. Domba lokal pun ada yang full blood sedulur ya. Misal full blood Garut berarti 100% asli Garut. Full blood Texel berarti 100% domba asli Texel. Full blood Dorper berarti 100% asli Dorper. Tidak ada tambahan-tambahan domba lain. Nah, ini sedulur semuanya harus paham arti kata full blood ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong bahwa ini adalah Dorper full blood, nah berarti darahnya ini 100% murni sedulur. Tidak ada campuran, tidak ada silangan dari domba-domba lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan dulu sedulur ya. Jadi sedulur semuanya harus tahu tentang full blood ya sedulur. Oke, kita lanjut ya sedulur semuanya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu full blood, kita masuk ke silangan sedulur. Nah, di nomor 1 ini ibaratkan domba sedulur ya. Ini ada tulisannya 100% Dorper, berarti ini adalah full blood Dorper. Ini jantan sedulur ya, ini jantan. Kita kawinkan atau kita silangkan dengan 100% lokal atau full blood lokal. Lokal itu ya bisa ekor tipis, bisa ekor gemuk, bisa Garut. Nah, itu lokal. Yang perlu diingat sedulur, kalau kita mengawinkan atau menyilangkan, yang perlu diperhatikan adalah pejantannya. Ini jantan sedulur ya, jangan sampai salah, ini jantan. Nah, betinanya yang ini. Nah, jadi seperti ini sedulur ya, F1. F1 itu Dorper 100%, kita kawinkan dengan 100% lokal. Nah, hasilnya akan didapatkan seperti ini sedulur. 50% Dorper, 50% lokal. Ini yang dinamakan F1. Nah, jadi F1 adalah perkawinan antara full blood Dorper dikawinkan dengan betina lokal ya. Jantan full blood Dorper dikawinkan dengan betina lokal. Ini masing-masing memiliki 100%. Hasilnya dibagi 50-50%. Nah, ini adalah F1 Dorper, bisa disebut F1 Dorper. Kenapa kok disebutnya F1 Dorper bukan F1 lokal? Kan padahal presentasinya sama, karena yang disebut adalah jantannya. Kalau misalkan di sini adalah jantannya lokal, kemudian di sini adalah betinanya full blood Dorper, disebutnya bukan F1 Dorper tapi F1 lokal. Paham nggak sedulur ya? Jadi seperti itu. Jadi yang disebut F1 Dorper itu adalah penyebutan pejantannya. Kalau misalkan di sini Texel, full blood Texel berarti F1 Texel. Kalau di sini Awasi berarti F1 Awasi. Seperti itu sedulur. Kalau di sini ternyata
pejantannya Garut ya berarti disebutnya F1 Garut. Jadi seperti itu sedulur ya, yang disebut adalah pejantannya. Kalau di sini jantannya lokal, ternyata betinanya dorper, tetap harus disebut F1 lokal karena ya memang seperti itu. Jadi salah kalau misalkan ada orang itu menyebut di sini jantannya lokal, di sini betinanya itu dorper, disebutnya F1 dorper. Nah, itu salah sedulur ya, ini harus dipahami. Jadi sedulur semuanya sudah paham ya sedulur. Kalau misalnya ada pejantan dorper dikawinkan dengan betina lokal, hasilnya F1. Mempunyai darah itu 50%-nya dorper, 50%-nya milik lokal. Nah, jadi seperti itu sedulur ya. Ini semoga sedulur semuanya paham ini ya F1. Setelah ini kita akan lanjut sedulur. Nah, kemudian kita lanjut. Ini di sini ada anaknya. Misal ini anaknya sudah ada ya, sudah keluar. Nah, anaknya ini F1 dikawinkan dengan sesama F1. Hasilnya gimana sedulur? Banyak orang beranggapan kalau F1 dikawinkan dengan F1 ya, ini dikawinkan dengan ini, anaknya ini ya, F1 dikawinkan dengan F1, hasilnya itu F2. Salah sedulur, itu hasilnya bukan F2, hasilnya adalah tetap F1 cross. Ya, tetap hasilnya F1 tapi ini cross ya, atau orang-orang itu biasa nyebutnya itu adalah domba crossingan. Nah, ini jadi kalau misalkan ada peternak itu yang menganggap bahwa F1 dikawinkan F1 hasilnya F2, wah itu salah besar sedulur ya, itu kesalahan. Hasilnya bukan F2 tapi tetap F1, tapi F1 cross ya, atau orang nyebut itu biasanya crossingan sedulur. Nah, jadi seperti itu sedulur ya, ini semoga dipahami. Ini yang pertama ini ya, sudah saya jelaskan, ini analogi sederhananya seperti itu sedulur. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Ini kedua sedulur ya, salah saya. Bagian kedua adalah dorper pejantannya yang full blood ini kita kawinkan dengan yang F1. Jadi F1 nya turun ke sini ya. Jadi pejantannya ini mengawini F1 yang ini ya. Nah, ini hasilnya F2. Nah, jadi seperti itu. F2 itu ketika F1 ini dikawinkan dengan pejantan full blood lagi, hasilnya F2. Nah, kalau F2 ini darahnya ini lebih tinggi lagi sedulur ya untuk pejantannya. Dia naik dari 50% naik menjadi 75%. Kemudian darah lokalnya ini, darah betinanya berkurang dari yang awalnya 50 menjadi 25%. Makanya kalau F2 dorper itu biasanya bentuknya itu sudah hampir sama ya, atau mendekati karena sudah memiliki darah 75% sedulur. Kalau misalkan F1 kan masih setengahan sedulur ya, setengah lokal, setengah dorper, jadi belum terlalu kelihatan. Tapi kalau F2 itu sudah kelihatan. Nah, jadi seperti itu sedulur ya, analogi sederhananya memang sangat gampang sekali sedulur. Tapi ini ibaratnya itu sering disalahartikan. Jadi orang-orang menganggap bahwa F1 disilang F1 hasilnya F2, kalau F2 disilang F2 hasilnya F3, itu salah. Nah, berarti kalau misalkan F2 disilang dengan F2 hasilnya gimana mas? Ya hasilnya ya sama saja F2 tapi cross, atau F2 crossing, atau crossingan F2. Nah, jadi seperti itu sedulur semuanya. Oke lur, kita lanjut ke bagian 3. Ini 3 ini saya salah ini lur. Ya, ini 3 ini. Oke lur ya, di bagian ketiga ini pejantan dorper yang full blood kita kawinkan dengan yang F2 tadi. Ini ya F2 kita turunkan di sini. Hasilnya adalah F3. Nah, jadi F3 ini bentuknya sudah hampir menyerupai aslinya karena dia memiliki darah itu 87,5% sedulur ya. Jadi sudah hampir menyamai induknya, sudah hampir menyamai yang full blood karena memiliki darah 87,5% sedulur ya. Mulai dari muka, kemudian dari postur itu sudah hampir sama sedulur ya. Kemudian untuk lokalnya ini sudah mulai semakin berkurang. Nah, jadi seperti itu ya sedulur. Nah, kalau F3 disilangkan dengan F3 ya hasilnya tetap crossingan F3 atau cross F3 bukan F4. Nah, jadi seperti itu sedulur ya, sangat mudah sekali kita mengetahui tentang silang menyilang seperti ini sedulur.
Nah oke sedulur semuanya, ini kita yang terakhir adalah F4 sedulur ya. Jadi kalau di ilmu peternakan itu ya, ilmu persilangan atau hukum Mendel itu selesai sampai F4 sedulur. Kalau misalkan ada F5, F6 itu sebenarnya sudah tidak masuk ya. Tapi kadang peternak itu masih kadang diteruskan sampai F5, F6, F7 bahkan F10 pun saya pernah menemukan sedulur. Nah, kalau F4 berarti full blood dorpernya ini disilangkan dengan tadi yang F3. Hasilnya ini sudah hampir menyamai sedulur ya, karena memiliki darah 93,75%. Jadi F4 ini sudah hampir bisa dikatakan mirip dengan full blood. Tapi memang belum full blood sedulur, tapi ini sudah hampir mirip. Kalau di Indonesia ini F4 biasanya yang diperdagangkan karena memang sudah mirip sekali sedulur ya. F4 ini sudah mirip sekali. Kalau F4 disilangkan dengan F4 ya hasilnya tetap F4 sedulur, atau ya cross F4 gitulah. Nah, kalau di peternakan, di ilmu peternakan itu sudah selesai sampai F4 saja. Tapi kalau misalkan peternak-peternak mau melanjutkan sampai F5 ya tidak masalah. Kalau sampai F5, jadi semakin tinggi F-nya nanti akan semakin berkurang persentasenya ya. Jadi tadi kan 50, ini kan 50 ke 50 ya, ini. Kemudian ke 75 ke 87. Jadi semakin tinggi F-nya semakin berkurang persentasenya. Ini kalau misalkan F5 paling di sini cuma 95 sedulur ya. 95 darahnya. Jadi memang seperti itu sedulur. Sudah berhenti di F4 saja. F4 pun ini sudah bagus sekali sedulur ya genetiknya, karena sudah hampir menyamai dari full blood. 93% itu sudah sangat mirip sedulur ya. Paling bedanya itu ya tidak kelihatan, bahkan tidak kelihatan. Jadi seperti itu sedulur. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalkan full blood 100% dikawinkan dengan full blood 100%, hasilnya gimana Mas? Hasilnya ya tetap full blood sedulur ya. Jadi bukan full blood disilangkan dengan full blood, kan tidak mungkin menjadi double full blood atau super full blood, kan tidak ada. Maka dari itu kalau misalkan F1 disilang dengan F1 ya hasilnya tidak mungkin F2, tetap F1. Atau orang-orang itu bisanya nyebutnya itu crossing ya, crossing F1. Padahal ya F1 disilangan F1 hasilnya tetap F1 sedulur ya, tidak ada perubahan. Jadi maka dari itu kalau ada pertanyaan, kalau full blood disilangkan dengan full blood hasilnya apa Mas? Hasilnya tetap full blood ya, tidak naik menjadi super full blood atau double full blood, tidak ada seperti itu. Nah sedulur semuanya, jadi ini ya semoga bisa paham sedulur. Nah yang perlu diperhatikan, kenapa makanya ya F1 itu mahal ya, karena door per full bloodnya saja sudah mahal. F2 mahal kan karena menunggu kelahiran F1 baru dikawinkan lagi. Makanya semakin tinggi F-nya itu akan semakin mahal harganya dan semakin bagus tentu sedulur. Kemudian alasan kenapa semakin tinggi F-nya itu semakin mahal ya karena jadi seperti ini sedulur. Kalau misalkan kita mengawinkan pejantan ini dengan betina, ini pejantannya tidak boleh dipakai lagi ya. Jadi kalau misalkan pejantannya ini mau mengawini F2, itu bapaknya ini ya, ini tidak boleh mengawini lagi, harus beda pejantan. Jadi kalau misalkan kita mau mencetak sampai F2, minimal kita harus punya 2 pejantan. Karena apa? Menghindari yang namanya inbreeding. Kalau misalkan kita menggunakan satu pejantan yang sama, nanti takutnya terjadi inbreeding. Bukannya bagus, malah menurun. Nah ini yang perlu diperhatikan sedulur. Kalau di peternakan-peternakan kita misal mau membeli F2, kita harus pastikan dulu ini pejantannya yang mengawini bapaknya apa beda pejantan. Kalau ternyata bapaknya diklaim F2, yaitu berarti F2 nya jelek sedulur ya. Harga mahal tapi kualitasnya jelek, mending di skip sedulur. Makanya kita kalau misalkan mau membeli FF-an ya seri F, itu sebisa mungkin harus di peternakan yang terpercaya ya. Bisa dilacak ibaratkan pejantannya ini bener nggak, tidak inbreeding. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan mau mencetak ini pejantannya tidak boleh pejantan yang sama, harus pejantan yang beda-beda. Jadi kalau misalkan ada bapak ya, ini bapak mengawini anak, ini hasilnya tidak bagus dulur ya, atau inbreeding. Inbreeding ini nanti bisa menurunkan kesehatan, kemudian menurunkan performa, sering sakit-sakitan, bahkan kalau dikawinkan itu
bisa keguguran. Ini adalah sifat inbreeding yang harus dihindari di dunia peternakan. Ya, saya sudah pernah membuat videonya tentang bahaya inbreeding, tapi ada juga yang tidak percaya, bahkan dibantah bahwa dulu Nabi Adam juga melakukan inbreeding. Ya itu kan beda seluruh ya, tidak bisa di-compare. Ilmu seperti itu tidak bisa di-compare dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, yang katanya tidak bisa. Kita membagikan ilmu, peternaknya ya lihat tidak masalah gitu loh lur. Oke sedulur semuanya, semoga video ini bermanfaat, bisa menambah motivasi dan menambah ilmu ya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata, kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.